Judul Putus Gara-Gara Corona. Penulis Cerita Ansa. Pembaca dia juga. Namaku Dika, kelas 2 SMK. Sudah sebulan lamanya aku rebahan di kamarku, belajar sekolah secara online. Berbagai cara telah kulakukan untuk menghilangkan rasa bosan, mulai dari nonton film, main game, main kelerem, dan lain sebagainya. Namun hari ini rasanya benar-benar bosan, tanpa aktivitas apapun. Sekolah diliburkan, keluar rumah juga tidak diizinkan orang tua. Aku pun memainkan ponselku sejenak. Sial, kotaku tiba-tiba habis. Ku telepon tetanggaku penjual kota, menggunakan ponsel ayahku. Ternyata stok kotanya habis. Katanya besok baru ada. Aku semakin bosan. Aku pun membuka satu persatu aplikasi game. Namun, semua game yang aku punya harus menggunakan data internet. Aku pun melihat galeriku. Tanpa sengaja, aku melihat foto gadis manis dengan lesung pipi yang berada tepat di sampingku. Inilah mantanku, Chelsea. Semua ini gara-gara corona. Dasar virus gak ada akhlak, ucapku geram. Pikiranku teringat 2 bulan lalu. Pada saat itu, isu pandemik virus COVID-19 udah mulai ada. Namun, sekolah masih belum dilakukan secara online. Kami jadian baru 2 hari. Benih-benih cinta masih bertebaran di sekitar kami. Meski 2 hari, aku tahu semua kebiasaan dia, makanan dia, hingga K-pop paling diidolakannya pada saat itu, yaitu Treasure. Suatu hari kami berdua ingin pulang sekolah. Aku memegang tangannya, berjalan berdua menelusuri tangga sekolah. Namun pada saat itu, hujan tiba-tiba turun dengan sangat lebat. Sebagian anak lain sudah pulang. Namun pada saat itu Chelsea tidak membawa jas hujan, dan aku membawa jas hujan cuma satu. Karena sudah menunggu cukup lama dan hujan belum reda, aku pun mengajaknya pulang meskipun hujan. Kebetulan sopir keluarga Chelsea lagi gak kerja hari itu. Chelsea, aku antar ya, kataku menawarkan, sambil mencari jas hujan yang ada di tasku. Tapi aku gak bawa hujan Dika, kamu duluan aja, katanya dengan lembut. Tenang, kamu pakai jas hujan aku aja, aku gak apa-apa kok, ucapku sambil tersenyum. Aku memberikan jas hujanku kepadanya. Nanti kamu basah, gak usah, biar kamu aja yang pakai. Chelsea memberikannya kepadaku lagi. Aku tersenyum. Chelsea, lebih baik aku basah daripada nanti kamu sakit dan kamu tidak sekolah sehingga aku pulang sendirian tanpa dirimu. Itu lebih menyakitkan, kataku menggoda. Chelsea tersenyum dengan pipinya memerah. Halah, gombal. Ya udah, aku pakai, ucapnya. Kami pun menaiki motor beatku. Di tengah lebatnya hujan yang sangat deras, rasanya seperti film Dylan. Saat itu, Melia merangkul pinggangnya, persis sama yang dilakukan oleh Chelsea kepadaku. Aku mempraktekannya adegan film itu, meskipun sedikit lupa. Chelsea, Chelsea, teriakku sedikit keras, memanggilnya di tengah hujan lebat. Iya Dika, ada apa? Aku mau nanya, cita-cita kamu apa? Tanyaku. Air hujan memasuki mulutku. Aku ingin jadi pramugari. Kalau kamu? Aku sekarang udah gak punya cita-cita, kataku. Loh, kenapa? Kok gak punya? Tanya Chelsea. Karena cita-citaku sudah aku raih, yaitu bersamamu. Gombal, katanya teriak. Ia memukulku manja. Setelah beberapa menit, kami pun tiba di rumahnya. Ia turun. Kemudian ia melepaskan helmnya. Kamu gak mampir dulu, Dik? Chelsea menawarkan. Gak usah, aku pulang saja. Lagian masih hujan. Jasnya bawa aja ke dalam rumah. Besok aku jemput ya, kataku. Chelsea tersenyum. Iya, katanya. Kulihat ia memasuki rumahnya dengan langkah yang mempesona. Aku pun pulang. Hujan masih turun dengan indahnya, meskipun tak selebat tadi. Setelah sampai di rumah, ternyata ibuku sedang menyiapkan makan siang. Kami pun makan bersama dengan ayah dan adikku. Sembari makan, ayahku membuka televisi. Seperti biasa, kalau siang, ayah suka menonton berita terkini. Sembari makan, berita pertama pun terlihat.
terlihat kasus turunnya mata uang rupiah di Indonesia karena inflasi sudah mulai merebak. Dan berita kedua yaitu trending topik tentang munculnya wabah virus baru, yaitu COVID-19. Awalnya di Cina, sekarang sudah masuk ke Indonesia. Lihat, ternyata virus itu memang benar adanya. Kalian harus hati-hati keluar rumah, kata ayah. Terlihat di Indonesia sudah beberapa kasus yang positif. Di dalam berita tersebut juga disebutkan ciri-cirinya. Antara lain yaitu bersin, demam tinggi, dan sesak napas. Baru beberapa saat pembawa berita tersebut menyebutkan ciri-ciri tersebut, hidungku terasa gatal, dan aku pun langsung sekitar bersin. Haceh! Aku menutup mulutku agar tidak keciprat. Ayah, ibu, dan adikku langsung melihatku dengan muka penuh kengerian. Abang, jangan-jangan, kata adikku. Enggak, aku tadi pulang sekolah, enggak pakai jas hujan. Makanya sekarang aku bersin dan merasa tidak enak badan. Lagian yang kena kan baru di Jawa Barat, ucapku dengan panjang menjelaskan. Aku meminum segelas air putih. Ayah dan ibu tertawa. Siapa juga yang bilang kamu kena itu, kata ayah sambil menahan tawanya. Aku diam tak berbicara. Ya udah, habis makan nanti kamu mandi terus istirahat ya, kata ibu. Aku mau ngangguk. Iya bu, kataku. Keesokan harinya, aku bersiap-siap berangkat sekolah. Namun, pilekku menyekin menjadi-jadi. Aku selalu bersin dan ingusan. Tapi aku tetap sekolah karena badanku tidak terlalu panas. Aku sudah janji kepada Chelsea untuk menjemputnya hari ini. Aku pun berangkat menggunakan sepeda motorku, lalu langsung ke rumah Chelsea. Sampai di rumahnya, ibu Chelsea sedang menyapu halaman rumahnya. Pagi bu, sapaku. Aku tersenyum. Pagi juga, ibunya terlihat cuek. Mungkin karena kami baru jadian, jadi ibunya sedikit agak dingin kepadaku. Belum terlalu akrab. Chelsea, Dika datang nih, teriaknya. Iya bu, sebentar, katanya dari dalam rumah. Hidungku terasa gatal, rasanya ingin bersin lagi. Namun segera aku tahan, agar ibunya tidak berpikir macam-macam di saat kondisi seperti ini, karena berita virus itu. Segera aku tutup mulutku dan hidungku. Kamu kenapa begitu? Ibu bau busuk ya? Kata ibunya, mukanya semakin masam. Enggak bu, ini aku udah nguap, kataku sambil membengkap mulutku. Suaraku seperti sedang diisi udara. Oh, kata ibunya cuek. Chelsea pun keluar dari rumahnya. Ia tersenyum, aku pun membalas senyumannya. Namun, rasa besi itu kembali datang. Aku tidak mungkin untuk menutup mulutku kembali. Aku pun semakin tidak tahan. Dan... Hoceh! Aku bersin dengan terasa sangat kuat. Hingga cipratan air liurku terkena ibunya. Aku diam tak berkutip. Begitu pula dengan Chelsea. Ibunya hanya diam. Bunyi napasnya terdengar di telingaku. Kebetulan televisi di rumah Chelsea menyiarkan tentang berita kabar pandemi itu dengan suara yang sangat kencang. Aku seketika panik tak karuan. Kamu, kata ibunya. Maaf bu, aku gak sengaja, kataku meminta maaf. Jangan-jangan kamu kena, kata ibunya lagi. Tidak bu, aku cuma pileks. Kemarin soalnya kehujanan, kataku memotong. Kamu udah periksa? Tanya ibunya. Belum, kataku. Ibu khawatir sama Chelsea. Mulai detik ini, kalian gak boleh bermancing berdua. Aku gak mau Chelsea jadi ketularan pileks. Nanti ada apa-apa lagi, kata ibunya dengan nada marah. Tapi bu, kataku. Chelsea, kamu diantar Pak Sugeng saja ya, kata ibunya. Pak Sugeng adalah sopir keluarganya. Chelsea mengangguk. Chelsea memang anak penurut, dan ia tidak suka membangkang orang tua. Maaf ya Dika, kata Chelsea pelan. Iya, gak apa-apa, kataku. Aku pun pergi di sekolah sendiri. Di sekolah, lagi-lagi ramai membicarakan tentang virus COVID itu. Chelsea pun tiba di sekolah. Chelsea pun menghampiriku di kelas, dan mukanya seperti sedih sekali. Chelsea, maaf, tadi aku benar-benar gak sengaja, kataku. Namun Chelsea hanya diam. Aku pun berpikir apakah ia marah kepada aku. Dika,
ucapnya pelan, sambil memegang tanganku. Matanya sayu, seperti sangat sedih. Sepertinya hubungan kita sampai di sini saja, kata Chelsea, seperti hatiku dengan sangat keras. Maksud kamu, kita udahan? Tapi kenapa? Apa gara-gara tadi? Kataku bertanya. Bukan. Tadi, sebelum aku diantar Pak Ugang, ibu dan ayah menghampiriku dan ia memintaku agar aku putus denganmu. Bukan gara-gara tadi, tapi sekarang pandemik virus COVID-19 sudah merebak di mana-mana. Dan ia khawatir kalau aku pacaran, aku akan sering keluar rumah. Ditambah, tadi kamu bersin. Itu kan salah satu cirinya. Meskipun aku tahu kamu hanya pileks gara-gara kemarin. Tapi orang tuaku sangat khawatir banget padaku. Katanya menjelaskan. Aku hanya diam dan tidak berkata apa-apa lagi. Ya udah, tidak apa-apa. Kalau ini yang terbaik dan karena itu perintah orang tuamu, mungkin ini lebih baik. Kita sampai di sini saja ya, Chelsea. Semoga virusnya cepat berakhir supaya kita bisa balik. Ibu datang, ibu datang, ucap salah satu teman di kelas. Kami pun duduk di bangku masing-masing. Chelsea pun keluar kelas menuju kelasnya. Namun di dekat pintu ia tersenyum sambil melihat ke arahku. Lalu ia pergi dan hilang. Hatiku rasanya kehilangan sesuatu yang amat berat. Ternyata ibu guru masuk kelas untuk memberitahukan bahwa mulai dari besok pelajaran akan dilakukan secara daring demi keamanan dan keselamatan pelajar dan orang-orang di sekitar kami. Hari itu adalah hari terakhir kalinya aku melihat Chelsea sebelum kami benar-benar melakukan sekolah secara online di rumah masing-masing. Di kamarku, aku bersumpah dalam hatiku dan berdoa, semoga virus ini cepat segera berakhir. Virus ini memang gak ada akhlak, ucapku, sambil melihat foto Chelsea dengan senyumnya yang manis. Di tempat tidurku pula, aku pun membayangkan muka manis Chelsea. Meskipun hubungan kami baru 2 hari, tapi rasanya aku sangat rindu kepadanya. Dan tidak sadar, aku pun tertidur dengan sangat lelapnya. Cerita tamat. Terima kasih guys. Jangan lupa subscribe ya. Hehe.